sehat, malah nanti bisa merusak yang lain. Oleh karena itu, biar belajar sehat dulu di buku-buku atau apapun ya. Kalau poinnya begini, kita terbuka, siapapun boleh ikut. Yang penting bisa menjadikan lari ini sebagai tempat untuk berbagi, tempat untuk sehat mental maupun sehat fisik. Meskipun kita disebut bahwa ya agama ini gede dan beragam komunitas agama, komunitas itu banyak mas. Kalau waktu Munas itu juga mereka beragam juga, berdebat, berdiskusi, dan mereka pengalaman hobi masing-masing itu saling bercerita. Tapi spirit untuk menjadikan lari sebagai arena pemersatu itu bagus banget. Nah itu sekali lagi diniatkan untuk memulai dengan keinginan sehat, dan di situ pula ruang publik ini juga kalau diisi orang untuk bertutur kata dengan sehat, terus kemudian berdiskusi, berbicara dengan lebih menghargai satu sama lain. Saya yakin lari ini nanti bisa menjadi cerminan buat sehatnya bangsa gitu. Tapi kalau enggak ya, kalau saya ikut pokoknya enggak pengen sehat ya lari gitu. Dan saya rasa fasilitasi oleh tadi dijelaskan oleh Mas Budi ya sebagai panitia, itu kami merasa UGM terus berupaya menjalin kerjasama, termasuk teman-teman yang ada di tempat lain yang bukan agama pun boleh daftar kan. Jadi agama RAN itu hanya memfasilitasi bersama UGM, tapi siapapun yang boleh ikut. Jadi yang bukan alumni aja boleh daftar, apalagi yang alumni. Tapi alumni tidaknya ini kan bukan dinilai dari sisi administratif toh, tapi juga orang yang punya kehendak untuk bisa saling memperkuat sama solidaritas. Nah itu saya senang kalau misalnya kemarin itu tahun lalu juga ada hasil solidaritas itu, dan itu kami juga laporkan kepada teman-teman agama RAN sebaran dari beasiswa ini untuk para mahasiswa yang membutuhkan, dan itu sangat membantu banget. Dan sekali lagi terima kasih buat tim komunitas agama RAN atas kerjasama dan inisiatif. Itu memang olahraga lari trail itu agak beda dengan olahraga lari jalan. Kenapa? Karena jalur yang dilewatin itu bukan media yang permanen, artinya kadang batu, kadang pasir dan sebagainya itu, sehingga sepatunya juga beda, namanya sepatu trail gitu. Agak beda. Kalau sepatu di jalan raya biasanya sepatunya lebih halus bawah. Kalau sepatu trail biasanya agak bergerigi. Dan sepatu trail juga nggak bisa digunakan ke jalan raya juga, akan lebih berat nanti larinya gitu. Dia lebih berat dari sepatu jalan raya. Nah, tapi memang tadi saya sampaikan di entry level pemula seperti itu belum berpengaruh. Juga masih bisa dilarikan dengan sepatu biasa yang tidak jalan raya. Sehingga ketika mereka merasakan kok saya agak kepleset-pleset ya, berarti nanti dia akan cari yang enggak kepleset itu caranya gimana, akhirnya tahu. Tapi kita dari awal nggak begitu mempersyaratkan yang itu, sehingga yang teman-teman pemula mau pakai sepatu apa aja bisa ditujukan. Hanya nanti ketika agak terasa nggak enak karena agak licin atau apa itu akan ketemu sendirinya. Sehingga jangan sampai nanti ada teman yang pengen daftar, aku belum punya sepatu, aku nggak mau daftar, itu enggak gitu juga. Karena dengan menghitung yang jarak-jarak awal tadi 7 atau 15 kan, dengan sepatu biasa saja sudah memungkinkan untuk mendapatkan medali finish gitu. Jadi nggak usah takut teman-teman komunitas yang baru pengen belajar trail, belum punya sepatu lari trail gitu ya, daftar aja dulu. Karena dengan sepatu apa aja, rutenya udah saya coba juga bisa dilarikan. Dan konotasi sepatu trail juga nggak lebih mahal dari sepatu biasa. Karena produk lokal sekarang cukup banyak dan sangat-sangat murah gitu ya, yang dia mensupport juga untuk olahraga trail. Karena memang antusiasme olahraga trail itu mulai booming gitu ya, sehingga banyak
perusahaan-perusahaan pensuplai sepatu mulai memproduksi juga sepatu-sepatu trail khusus. Akan berlari sejauh 76 kilo ultra, di mana pelari tadi selain mereka melaksanakan aktivitas lari sepanjang 76 kilo tadi, juga mencari donasi setiap kilometer yang dia larikan dari para donasi dari pelari. Jadi nanti mereka berlomba-lomba bukan secara cepat atau berapa jauh, tapi berlomba-lomba seberapa banyak bisa mengumpulkan dana. Nanti kita gabung jadi satu dengan ini, kita serahkan pada saat puncak Natales untuk kita bagikan pada pasangan. Itu memang konsep dari kita selama ini, sehingga kita harapkan event ini bermanfaat bukan bagi masyarakat, juga seluruh fasilitas. Oke, gambaran dan ini sekaligus menjadi penanda bahwa UGM terus berupaya mengajak teman-teman baik alumni maupun non-alumni untuk bersama-sama membangun hidup ini sehat yang lari. Hidup ini butuh solidaritas, butuh edukasi, dan hidup ini butuh kebersamaan. Karena itu UGM Trail Run ini memberi kabar tentang pentingnya sehat secara bersama-sama. Lari adalah salah satu ikon itu aja. Dan saya berharap teman-teman ini bisa memanfaatkan sebaiknya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman panitia dan teman-teman Kagamaran yang telah bermitra terus, dan kami juga berusaha semampu kami akan lakukan support pada teman-teman. Mengantisipasi itu kita sejak awal intens koordinasi dengan race organizer yang terpercaya, yang no accident lah. Selama ini kita lihat historis mereka melaksanakan kegiatan ini tanpa accident. Itu juga salah satu kriteria kita dalam memilih kerjasama. Setelah kita memilih kerjasama dan memastikan bagaimana event ini digelar, di setiap tahapan kita pastikan tadi titik-titik marsal itu juga harus ready, mengawasi apakah pelari itu nyaman enggak, apakah pelari itu safe itu enggak. Kalau memang mereka sudah enggak kuat, harus kita paksa untuk tidak meneruskan, karena itu yang sering menjadi euforia pelari mengalahkan ketahanan fisik dia. Itu yang selalu terjadi, mereka merasa masih kuat padahal secara tubuh itu sudah menolak. Nah itu kita sudah wanti-wanti untuk seperti itu, harus kita paksa kita. Dan mungkin saya sedikit nambahin ya, itu memang sudah ada standar, tapi kita tidak cukup banyak membuat penilaian-penilaian yang sifatnya kesalahan. Kita juga akan sosialisasikan, kita campaign memastikan agar kesehatan kita selalu percayalah itu. Tapi kita memang butuh ekstra, karena pengalaman yang tadi diceritakan itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang orang itu ngotot nekat, itu saya kira kita harus antisipasi. Dan kami juga waktu diskusi dan koordinasi dengan panitia agar campaign lewat banyak lewat kita, lewat media atau lewat podcast dan seterusnya, untuk bisa membawa agar berangkat sehat, balik sehat, dan kita kerjakan dengan senang hati, sehat, bisa hobi, ini bisa menjadi kekuatan dan senang, bisa ada hadiahnya dan seterusnya. Itu selalu kita lakukan. Saya percaya pada dia, karena selama ini juga berkomunikasi agar edukasi mengingatkan tentang bagaimana meminimalisasi risiko. Sehat tidaknya kan kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dalam diri kita, tetapi panitia punya tanggung jawab untuk mengingatkan sejak awal. Pasti itu salah satu driver yang harus dipersyaratkan. Kita bergabung di UGM Trail Run supaya kita bisa sehat lahir batin secara bersama-sama untuk bangsa. Oke. Agama, dalam ini agama Trail Run terus berkomunikasi, dan kami percaya apa yang telah dikerjakan tadi. Kemarin waktu rapat kami juga cek soal perizinan, soal kesiapan dari sisi safety, terus kemudian prasyarat-prasyarat semuanya, termasuk kerjasama dengan pihak-pihak atau yang bermitra dengan yang lain. Mereka bilang oke, dan saya kira, saya percaya ini akan bisa berjalan dengan baik. Yang penting sebetulnya adalah keselamatan, yang penting adalah ini bisa menjadi bagian daya tarik buat teman-teman semua, karena lari sekali lagi punya harapan ini karena sudah menjadi kalender. Saya yakin, saya percaya aja teman-teman.
Ya, untuk event ini sudah sebenarnya sudah kita buka dengan juga BKB dengan pola early bird, dan alhamdulillah antusiasme peserta cukup banyak yang mendaftar karena dalam beberapa menit slot yang kita siapkan langsung habis. Sehingga kita buka reguler di sesi bulan Mei kemarin gitu ya, dan di 2 bulan sampai akhir Juni itu kita alhamdulillah sudah melewati threshold 1000 pelari. Ini antusiasme yang luar biasa. Kita berharap sampai 2 bulan ke depan angkanya naik terus sehingga 2000 pelari target kita bisa kita capai untuk event UGM Jaran 2025. Secara teknis operasional pelaksanaan kita juga mengajak kerjasama dengan profesional untuk race organization yang memastikan keamanan jalur, kemudian juga rute-rute, kemudian juga persiapan, termasuk kenyamanan nanti pelari selama melaksanakan kegiatan. Itu juga kita kolaborasi dengan panitia profesional terkait dengan kita juga koordinasi khususnya induk olahraga lari, yaitu kalau di Indonesia itu ALTI ya, untuk bisa menjalankan bahwa olahraga ini kita gelar untuk masyarakat selanjutnya. Yang menarik tahun ini apa? Yang menarik untuk tahun ini tadi kita sampaikan bahwa tahun ini kita untuk entry level untuk teman-teman yang pengen belajar berlari trail gitu ya, kita buka sesi untuk jarak 7 kategori 7K yang itu cukup menarik untuk teman-teman yang baru belajar lari di trail, kemudian juga di yang profesional atau yang advance kita juga buka untuk jarak yang lebih jauh 30K dan 50K, di mana standarnya itu standar internasional, dapat poin UTMB. Jadi poin UTMB kalau mereka bisa finish itu juga akan dapat poin UTMB. Biasanya itu yang tidak mendapatkan para pelari trail run. Dan yang jelas kita juga buka kategori-kategori untuk yang berprestasi untuk jarak tercepat, mulai dari kategori 7K, 15K, 30K, dan 50K kita buka untuk seluruh lari besar, baik untuk kategori umum maupun master, karena yang untuk kategori umum master ini juga umur yang di atas 50-an ini kita juga apresiasi untuk yang juara. Gaya hidup sehat yang tidak hanya fisik namun juga psikis. Semuanya silahkan bisa melihat ke arah kamera utama sekali lagi. Berikan senyum terbaik. Silakan tunjukkan senyum terbaiknya. Lihat kamera utama.